Hai, kembali lagi bersama saya Dia Kusuma di Narasehat Narasi Kesehatan. Hari ini saya bersama dengan Ibu. Siapa Ibu? Boleh dong kenalan dulu. Iya, Ibu Iit. Ibu Iit. Ini Iya. Ibu dari mana ini? Ini dari TK Plus Al Burhan. TK Plus Al Burhan. Ibu guru nih. Iya. Gurunya, guru TK atau TKB nih? Guru TKB. Oke, Iya. kita hari ini sedang membahas mengenai SKMRT, Bu. Jadi SKMRT itu survei kualitas air minum di rumah tangga. Ini kalau dia boleh tahu ya, kalau misalkan air di rumah Ibu nih bisa ditanyain, bisa dicurhatin gitu ya, Mbak. Kalau curhat apa ya, Bu ya? Kalau boleh tahu nih di rumah Ibu air minumnya pakai apa nih sumbernya? Kalau untuk minum pakai galon. Pakai Ya, galon. tapi untuk yang kayak masak, kemudian mencuci itu pakainya PAM. PAM. Iya. Oke, kalau PAM sudah pasti aman ya, Bu ya? Insya Allah. Iya. Nah, kita hari ini sedang membahas nih Bu mengenai hasil dari survei tahun 2024, bagaimana hasil dari kualitas air minum di Kota Pekalongan ini kan, karena seperti yang kita ketahui juga ya bahwa Kota Pekalongan ini kan merupakan kota batik ya, yang dimana air minumnya, sumber airnya itu banyak yang terlibat dengan limbah. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber spesial yang tentunya akan memberikan tips dan juga pengetahuan seperti apa sih kualitas air minum yang bisa kita konsumsi untuk rumah tangga kita tentunya. Ibu mau tahu nggak? Mau tahu dong? Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Mau? Kasih tahu dong. Baik, sebelum memasuki pengertian dari survei kualitas air minum rumah tangga atau yang biasa kita singkat dengan SKMRT, alangkah baiknya kita harus mengetahui latar belakang kegiatan tersebut dilaksanakan. Perlu dipahami bahwa di tahun 2024, kondisi air bersih di Indonesia banyak mengalami permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, kondisi atau kualitas air baku yang digunakan di masyarakat. Air baku yang digunakan di masyarakat banyak cenderung tidak memenuhi persyaratan standar baku mutu yang sudah ditetapkan, baik itu secara parameter fisik maupun kimia ataupun mikrobiologi. Jadi terkait pengertian survei kualitas air minum rumah tangga atau SKMRT adalah suatu kegiatan pengawasan terkait kualitas air bersih atau air minum yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan persyaratan baku mutu yang sesuai standar, yang mana kegiatan tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan bekerja sama dengan tenaga sanitasi lingkungan yang ada di puskesmas, khususnya di Kota Pekalongan. Terkait pengertian dari SKMRT tersebut, tujuan dari SKMRT adalah untuk mengetahui tingkat risiko pencemaran air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Apakah air tersebut layak untuk dikonsumsi, layak dan aman untuk dikonsumsi atau tidak, seperti itu. Terkait layak atau tidaknya perlu dilakukan uji. Jadi SKMRT ini dilakukan dengan cara pengujian kualitas air minum dan air bersih yang digunakan di masyarakat. Kenapa SKMRT menjadi isu yang paling baik? Sebab kegiatan ini memang baru saja dimulai pada tahun 2023. Tiap tahun ada untuk kegiatan survei kualitas air minum yang tujuannya untuk mengetahui apakah air tersebut yang dikonsumsi oleh masyarakat itu baik atau tidak. Sebab perlu kita ketahui bahwa air yang kita konsumsi atau yang kita gunakan dalam sehari-hari, baik itu untuk mandi, cuci, kakus, dan lain-lain, harus memenuhi standar baku mutu yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, apabila air yang digunakan tidak sesuai peraturan perundang-undangan atau sesuai standar baku mutu, akan menimbulkan berbagai penyakit bagi kesehatan kita, antara lain kasus diare. Kasus diare juga berkaitan dengan kasus stunting. Sebab karena itu SKMRT baik untuk digunakan untuk sebagai pengetahuan kita dan sebagai pencegah terjadinya penyakit diare yang semakin kian meningkat.
Jadi survei kualitas air bersih ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah sumber air yang kita gunakan itu tercemar, baik itu dari limbah domestik maupun limbah industri. Sekarang banyak ditemui bahwa di rumah tangga kita atau yang biasa kita temui, banyak sumber-sumber air yang digunakan, baik itu dari sumur ataupun sumber air lainnya, banyak tercemar dari industri maupun dari limbah domestik. Pencemaran tersebut mengakibatkan banyaknya kasus atau meningkatnya kasus penyakit yang disebabkan oleh air. Salah satunya adalah penyakit diare. Untuk kasus diare banyak terjadi di Kota Pekalongan pada saat ini adalah diare akut, yang mana penyakit diare itu bisa merupakan salah satu sumbernya dari air minum yang kita konsumsi. Jadi intinya, seandainya air bersih yang kita gunakan belum tentu itu memenuhi persyaratan. Oleh karena itu perlu dilakukan uji apakah air tersebut itu layak untuk dikonsumsi atau tidak. Jadi untuk kualitas air sumur yang digunakan di rumah-rumah dan PDAM itu cenderung ada perbedaan hasil. Jadi pada sumber air yang menggunakan sumur pribadi atau sumur rumah tangga, kebanyakan banyak tercemar bahan kontaminan seperti dari industri maupun dari limbah. Ataupun bisa juga melalui terkontaminasi septic tank. Kalau kita dengar adalah septic tank terbuka, yang mana jarak antara septic tank dengan air sumur itu kurang dari 10 meter. Apabila jarak tersebut tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar sumur yang kita gunakan bisa jadi tercemar mikrobiologi yang terutama pada Escherichia coli. Selain itu daya resap dari pihak industri apabila tidak menggunakan IPAL secara baik dan benar dan limbahnya dibuang secara bebas, maka akan juga menyerap ke permukaan tanah sehingga bisa masuk ke dalam sumur yang kita gunakan. Beda dengan PDAM. PDAM sudah dilakukan uji akan menghasilkan nilai cenderung baik, sebab air yang diambil merupakan sumber air yang utama dari mata air yang selanjutnya dialirkan ke masyarakat setempat, seperti itu. Ya pemirsa, kita masih berada di Official Batik TV karena di sini kondisinya masih ramai dan hari ini saya bersama dengan Jeng-Jeng, ada Ibu Anggi. Oke, Ibu Anggi, di sini masih ngapain Ibu Anggi? Mengantar putra-putri kita dari mana? TK Plus Al Burhan. Oh, itu lokasinya mana sih Bu? Itu di Simbangkulon, Buaran Gang 2. Oh, jadi anak-anaknya masih tampil. Yeah. Bu Anggi juga harus tampil dong, harus masuk TV gitu ya. Nah Bu Anggi, hari ini kita sedang membahas tentang Skam RT. Tahu Ibu Skam RT itu apa? Apa ya? Jadi Skam RT itu survei kualitas air minum rumah tangga. Nah, kalau boleh tahu nih, di rumah Bu Anggi itu sumber airnya dari mana aja Bu? Dari sumur. Dari sumur? Iya. PDAM enggak, berarti enggak. Sumur gitu dari ya? sumur, ya. Oke, nah Ibu kan seorang guru TK nih, kalau misalkan Bu Anggi tak suruh nilai kualitas air di rumah Bu Anggi nih, mau kasih nilai A, B, atau C nih? Saya kasihnya nilai B. B, kenapa B Bu Anggi? Soalnya itu kadang itu airnya itu masih ada kayak butiran-butiran kecil hitam itu sih Mbak, harus disaring terlebih dahulu. Jadi belum sepenuhnya jernih gitu ya Bu betul, Anggi ya. Iya. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber spesial ya, yang tentunya memberikan informasi seperti apa sih kualitas air yang layak dikonsumsi untuk rumah tangga. Nah, Bu Anggi mau tahu nggak? Mau dong. Oke, kita hadap kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Langkah-langkah survei kualitas air minum rumah tangga merupakan langkah-langkah yang penting untuk dilaksanakan. Yang pertama, 1. Melakukan penentuan titik lokasi sampling. Jadi di Kota Pekalongan pada tahun 2024 jumlah sampling atau sampel yang diambil adalah berjumlah 15
ruta atau responden per puskesmas. Jadi 15 responden itu didapatkan melalui dilakukan secara random sampling, yang mana peruntukannya adalah menggunakan rumus yang sudah ditetapkan oleh pusat. Sampel tersebut dilakukan bertujuan agar untuk mempermudah kita dalam penentuan lokasi yang akan diambil sampelnya. Yang kedua, setelah penentuan titik lokasi dilakukan observasi, yaitu di mana petugas tenaga sanitasi lingkungan di puskesmas akan menemui ke nama-nama yang sudah ditentukan atau yang sudah menjadi lokus untuk diambil sampelnya. Selanjutnya yaitu kita melakukan wawancara. Wawancara tersebut berkaitan tentang identitas pemilik rumah atau ruta. Selanjutnya yaitu terkait tentang sumber air yang digunakan, atau selanjutnya juga terkait tentang pengurasan septic tank dan lain-lain. Selanjutnya yaitu setelah wawancara kita dilakukan pengambilan sampel. Baik, pengambilan sampel ini dilakukan pada 2 sampel tiap rutanya. Sampel yang pertama yang diambil adalah sampel air minum yang sering dikonsumsi sehari-hari, dan selanjutnya yaitu sampel air bersih yang digunakan juga untuk mandi, cuci, kakus, dan lain-lain. Setelah dilakukan pengambilan sampel, langkah selanjutnya yaitu pengujian lab. Pengujian lab ini dilakukan oleh tenaga sanitasi dengan uji lab sederhana dengan menggunakan alat yaitu berupa sanitarian kit, yang mana parameter wajib yang harus diperiksa adalah 15 parameter. Parameter wajib tersebut diantaranya yaitu yang pertama untuk kualitas fisik yang diuji adalah bau, selanjutnya yaitu parameter warna, dan selanjutnya yaitu kualitas kimia. Untuk kualitas kimia diantaranya salah satunya adalah pH, nitrit, nitrat, besi, fluor, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tidak kalah penting juga untuk parameter mikrobiologi, yaitu parameter yang diambil adalah parameter E. coli atau Escherichia coli dan MPN coliform. Jadi untuk Escherichia coli sendiri untuk menunjukkan apakah air yang digunakan itu sudah terkontaminasi dengan tinja manusia atau tidak, seperti itu. Selanjutnya setelah dilakukan uji sampel didapatkan hasil, yang mana hasil tersebut akan dicocokkan dengan standar baku mutu. Apakah hasil yang didapatkan itu sesuai standar baku mutu atau tidak. Apabila melebihi nilai ambang atau NAB, maka hasil tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Setelah dilakukan analisis dengan hasil, maka dilakukan intervensi atau tindak lanjut. Tindak lanjutnya dapat berupa sosialisasi dan advokasi terhadap pemangku kebijakan agar masyarakat itu dapat mengkonsumsi air bersih dan air minum yang layak dan aman untuk kesehatan kita. Dari hasil yang dilakukan kemarin di tahun 2024, banyak ditemukan parameter E. coli pada sumur yang digunakan pada masyarakat. Apakah E. coli itu bisa berasal dari tinja manusia ataupun bisa dari kontaminan dari kita. Jadi kemarin didapatkan hasil bahwa ditemukan banyaknya E. coli yang ada pada sumur air bersih yang digunakan, beda dengan PDAM. PDAM cenderung bersih. Selanjutnya kontaminan terhadap logam berat seperti Fe atau besi. Pada penggunaan sumur banyak sering ditemukan air yang kualitasnya mengandung besi, dengan ciri-ciri yaitu bau agak menyengat, warna kekuningan, dan cenderung keruh. Di sisi lain, pH yang dilakukan pemantauan juga cenderung tidak memenuhi syarat juga. Nah, itu bisa juga berasal dari cemaran, baik itu limbah industri maupun limbah domestik. Akan tetapi untuk kejernihan dari sumur cenderung baik.
jernih belum tentu baik, akan tetapi perlu dilakukan pemeriksaan lain-lainnya seperti itu. Ya pemirsa, kita masih berada di official Baltik TV dan kita bertemu dengan presenter terbaik kita ya, ada Pak Wahid. Jeng. Biasa Pak Wahid. aja lah. Enggak, aku nggak bisa biasa aja iya. ya Pak Wahid. Harus ya. berlebihan Ini, ya. Iya dong, harus lebay. Iya. Pak Wahid, ini panggilnya Mas Wahid atau Pak Wahid nih? Mas aja. Mas aja, Iya. Oke Mas Wahid. Mas Wahid, hari ini kita sedang membahas mengenai skam RT. Mas Wahid tahu nggak apa itu skam RT? Nggak tahu apa itu. Jadi skam RT itu survei kualitas air minum rumah tangga. Oh. Kalau aku lihat nih, Mas Wahid tuh kan punya karisma gitu ya. Nah, Motor saya bukan karisma. tapi ada karismanya gitu. Gitu. Ini tertulis nih kayaknya di Iya. karisma gitu. Nah, kalau misalkan berbicara tentang air gitu ya, apakah menurut Mas Wahid air yang ada di rumah Mas Wahid itu punya karisma, barangkali ada rasa-rasa yang berbeda gitu, karisma tertentu gitu nggak? Oh gitu, enggak sih, sama saja sih Sama rasanya. aja. Nah, kalau boleh tahu nih, di rumah Mas Wahid itu sumber airnya dari mana aja Mas Wahid? Dari sumur. Sumur? PDAM enggak? Belum. Belum. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau misalkan Mas Wahid kasih nilai nih untuk kualitas air minum di rumah Mas Wahid, itu mau kasih nilai A, C, B, atau D nih? B aja lah. B aja. Kenapa Mas Wahid? Biar nggak resiko, kalau kan terlalu baik, kalau Yeah. sekarang terlalu beresiko ya. Yeah. Jadi tengah aja. Ya enggak sih, maksudnya kan intinya kan air minumnya tidak terlalu bagus banget, tapi juga tidak terlalu buruk banget ya, standar-standar aja. Jadi aku kasih B. B, oke, B. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber spesial Mas Wahid yang tentunya akan membahas seperti apa sih ciri kualitas air yang layak dikonsumsi untuk rumah tangga Mas Wahid gitu. Mas Wahid udah berumah tangga kan ya? Sudah punya anak? Belum. Oh, belum. Istrinya berapa? Satu ya Mas Wahid ya. Iya, Nah, satu. bercanda, satu aja cukup. Kamu mau jadi yang kedua? Aduh, Jangan, jangan. Nah, Mas Wahid mau tahu penjelasan secara detail dari narasumber kita hari ini? Boleh. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong, gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Baik, dari hasil survei kualitas air minum rumah tangga yang diuji oleh tenaga sanitasi lingkungan yang ada di Kota Pekalongan, hasil tersebut diperoleh dari 250 sampel atau 210 responden dari 14 puskesmas. Perbandingan antara yang memenuhi standar baku mutu dan yang tidak memenuhi standar, banyak yang tidak, yaitu banyak yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan sesuai peraturan yang dilakukan. Nilai yang didapatkan pada hasil survei kualitas air minum rumah tangga yang dilakukan oleh tenaga sanitasi lingkungan mendapatkan nilai 37,14% yang memenuhi syarat, yang mana nilai tersebut dinilai dari parameter E. coli atau Escherichia coli, pH, nitrit, nitrat, TDS, dan kekeruhan baik bau dan warna. Hasil tersebut diperoleh dengan membandingkan pemenuhan antara yang memenuhi standar dan tidak memenuhi standar, seperti itu. Pesan untuk masyarakat Kota Pekalongan terkait penggunaan air bersih yang kita gunakan, kita sebaiknya pintar-pintar atau kita perlu memahami apa yang akan kita konsumsi, apakah air tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi atau tidak. Perlu kita pahami bahwa air yang bersih belum tentu air yang memenuhi syarat, sebab dari tampilan fisik memang terlihat jernih, akan tetapi apabila dilakukan pengukuran baik secara parameter kimia maupun mikrobiologi, belum tentu air tersebut baik untuk dikonsumsi di masyarakat. Alangkah baiknya apabila kita menggunakan air sumur atau air yang dalam rumah tangga itu tampilannya baik, lebih baik kita merebusnya hingga matang apabila mau dikonsumsi oleh kita dan keluarga kita. Dan alangkah baiknya juga
air yang setelah kita rebus hendaknya dimasukkan ke dalam tempat yang selayaknya, yaitu dalam kondisi yang tertutup dan bersih. Dan tidak kalah penting lagi, apabila kita dalam melaksanakan atau melakukan proses pemasakan atau mengolah makanan, alangkah baiknya kita perlu pahami terlebih dahulu terkait tentang cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Peran masyarakat untuk konsumsi air rumah tangga bisa dilakukan dengan cara yaitu pemilihan air baku yang mau kita gunakan. Air baku tersebut bisa berasal dari PDAM, Pamsimas maupun dari air sumur yang baik dan kualitasnya. Setelah kita mengetahui kualitas air baku yang kita gunakan, selanjutnya kita dapat memprosesnya. Apabila air yang terlihat keruh, kita dapat melakukan filtrasi atau penyaringan secara sederhana. Selanjutnya, ketika kualitas dirasa jernih, kita bisa melakukan perebusan atau pemasakan air hingga mencapai titik didih, sehingga dapat membunuh bakteri atau kuman yang ada di dalam air, sehingga air tersebut benar-benar masak atau matang. Selanjutnya, setelah air masak atau mendidih, air jangan langsung dituangkan ke dalam tempat yang kotor. Jadi dimasukkan ke dalam tempat di mana tempat tersebut harus dicuci dalam kondisi tercuci dan tertutup. Tujuan dari tertutup untuk mengurangi kontaminasi cemaran melalui udara yang dapat masuk ke dalam air. Air yang matang bisa dikonsumsi untuk kita dan keluarga kita, sehingga apabila proses tersebut dilakukan secara baik dan benar, maka angka kontaminasi tersebut dapat mengurangi tingkat kesakitan, sehingga tingkat kesehatan semakin meningkat dan angka kasus diare salah satunya dapat berkurang.